Anak itu kan memang pilek. Iya. Ya kan pilek. Tiba-tiba kan kita harus hidungnya gitu picet. ya di bagian sini kan gitu kan, di bagian sini itu kan ada penekanan. Kadang-kadang ada bayi yang masih agak lembek itu kan merah. Iya. Nah itu dia panik. Begitu dipencet merah, aku merah nih gitu. Nah makanya kita menghandlenya sebelum kita lakukan teknik pemijatan, kita edukasi dulu orang tuanya dulu. Nanti begini, nanti begini. Setelah orang tuanya kita edukasi mengerti, baru lakukan teknik pemijatan. Paling tidak kita arahkan, ibu, bapak, maaf, ini kelihatannya walaupun kita tahu misalkan, mohon maaf, anak ini ada kelainan mental, ada Down syndrome gitu. Down syndrome, katanya mohon dicek medis. Nanti setelah ketahuan hasil diagnosanya, boleh kembali ke saya jika memang disarankan seperti itu. Jakarta kota kita, bukan punya fa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Betawi Bacot, kembali lagi bersama saya Baba RT Ompong. Yang tua kagak, mudanya udah kelewat. Hai deh. Alhamdulillah. Kali ini saya kedatangan tamu dari jauh nih. Ini spesial terapis baby. You know baby? Bayi. Jauh-jauh dari Malang datang kemari untuk podcast bersama Betawi Bacot. Sebelumnya saya kenalin dulu dong. Saya kenalin dulu nih orang-orang dari narasumber kita ini. Ya, kenalin dong, Pok. Nama saya Mira. Miranti. Mira. Nama pakainya ya Mira. Miranti. Miranti yang minuman itu bukan? Oh, bukan. Cuman beda huruf, beda rezeki. Iya. Mudah-mudahan Miranti ini rezekinya bagus ya. Amin ya robbal alamin. Ya, Pak Mira. Ya. Yang saya tahu Pak Mira ini aktivitasnya terapis ya. Spesial baby. Baby spa. Nah, baby spa. Nah, ini tolong dong jelasin baby spa itu apa sih? Baby spa itu ya teknik pemijatan yang dikombinasi dengan adanya terapi hidroterapi untuk bayi untuk merangsang motorik kecerdasan bayi itu sendiri. Nah, itu seperti itu. Spesial bayi itu artinya di usia berapa bulan tuh bayi mulai harus di baby spa itu? Minimal 3 bulan atau sampai lehernya ejek ya. Jejek gitu ya. Taruh. Gitu. Bayi 3 bulan kan tulangnya masih. Ya tapi kan kalau misalnya lehernya jejek itu kan sudah bisa. Maksudnya dia diginiin? Ya. Nggak gini-gini lehernya gitu. Ya kan ada ininya juga ya, ada kayak alatnya gitu. Alatnya kayak balon untuk renang penyanggah lehernya itu. Nah itu umumnya tuh bayi itu kalau di terapi itu dari apa sih dia? Apa kaki, kepala, tangan, semuanya tetap atau gimana? dari mula startnya itu memang dari kaki karena syaraf-syaraf itu yang paling utama itu adanya semua di kaki. Yang kaki lalu terus sampai kepala. Manfaatnya bayi di terapi itu? Oh banyak sekali. Pertama untuk kelenturan syaraf-syaraf neuronya ya. Nah, motoriknya juga, terus perkembangannya juga karena baby spa juga kan ada hidronya juga. Jadi kayak melatih jantungnya juga untuk sehat kan seperti itu ya. Banyak manfaatnya. Dan kalau orang dulu tuh kadang ya saya sih pengalaman dari nenek gitu kan ya, bayi baru berapa bulan gitu kadang diceburin ke air gitu, kayak disuruh berenang itu ada juga. Oh iya ada. Memang yang terpenting itu adalah saat lehernya itu jejak ya, saat lehernya itu dia sudah bisa tidak meleot-meleot gitu ya. Nggak otak gitu ya, nggak oleng ini, oleng gitu, meleot-meleot gitu ya kan. Jadi di saat itu syaraf-syarafnya itu memang lebih bagus memang di hidroterapi itu. Jadi di baby spa, Aqua Spa Baby. Aqua Spa Baby. Nama kerennya. Aqua Spa Baby. Nah, kalau misalnya Betawinya itu apa? Dicemplungin gitu ya. Dilelepin ke kolam. Dicemplungin di kolam gitu lah. Bahasa kerennya Aqua Baby Spa. Iya. Dilelepin, diceburin angkat. Itu banyak juga manfaatnya, terutama kecerdasan motoriknya, kreativitasnya, merangsang kecerdasan otaknya. Itu banyaklah ya yang sudah merasakan keberhasilannya. Nah, terus
dari bayi-bayi itu nih ya, maaf nih ya, pasien-pasiennya itu kebanyakan dari mana aja tuh? Ya, yang pastinya banyaknya dari ibu-ibu muda, ibu-ibu yang edukatif, ibu-ibu yang pengen anaknya sehat, anaknya cerdas, gitu, perkembangannya lebih bagus, ya biasanya seperti itu. Nah, Pomira ini sendiri di sana itu buka klinik atau kayak khusus baby spa gitu atau memang panggilan aja atau memang di rumah gitu? Dua-duanya. Dua-duanya? Ada home care juga, ada hotel juga, kita ada kerjasama dengan hotel untuk spanya, terus ada home care juga, ada yang terapi ke rumah juga. Ke rumah, Saya jadi juga bisa dipanggil gitu ya? Bisa, dan dibantu sama rekanan terapi saya juga. Untuk membuka klinik terapi baby spa ini itu harus izin dinas kesehatan? Oh, atau sudah pasti. Sudah pasti ya? Nah, kan itu kan ada urutannya ya. Pertama kan pelatihan. Pasti kita harus ikut step by step pelatihan itu dari level 1 sampai dengan mahir. Nah, setelah itu kita pemerintah itu mengajukan uji kompetensi. Nanti dari uji kompetensi itu kita dapat BNSP, sertifikasi yang terdaftar di Dinkes dan Diknas. Gitu. Nama kita terdaftar, Mbak. Jadi nama kita tuh udah terdaftar di Diknas dan di Dinkes. nggak sembarangan jadinya ya? Oh iya, pastinya. Itu waktu dites gitu pernah nggak tuh ngalamin gagal, artinya wah belum layak gitu? Alhamdulillah, karena saya fokus, alhamdulillah lancar-lancar aja ya. Lancar-lancar aja. Sampai sekarang tuh berdiri Iya, home care-nya itu. karena emang awalnya memang saya memang seneng sama bayi ya, jadi ya gampang-gampang aja. Yang saya juga kan, ya gue kan juga punya bayi dulu. Waduh, kalau begini, kalau terapi saya kayak Mbak Mira gini, saya jadi pengen jadi bayi lagi. Ya. Intermezzo, saudara, intermezzo. Ini cantik begini kalau bayinya pengen jadi bayi lagi, jadinya begini. Iya kali, nanti Bu RT marah dah. Jadi sasaran itu memang ke bayi-bayi aja atau ke mamahnya mungkin gitu? Dua-duanya. Oh, dua-duanya? Dua-duanya, kadang ke bayinya, kadang juga ke mamahnya, karena mamahnya kan pasca melahirkan itu kan juga butuh untuk Relaksasi syaraf-syarafnya seperti itu. Kadang juga ada yang cewek itu kan ada yang baby blues kan gitu kan. Maksudnya apa tuh baby blues? Baby blues itu trauma pada masa kelahiran, seperti itu. Tapi nggak semua ya, itu kan harus diterapi. Ada juga yang istilah kasarnya ya kalau di Betawi itu apa? Turun bero ya. Turun bro. Lah itu ada itu emang ada tekniknya Ada semua. teknik. Oh, itu ngelayanin juga untuk mamahnya juga ya? Ya. Papahnya nggak dilayanin? Oh, kalau bapaknya ya sama bapaknya lagi. Kirain papahnya juga gitu diterapis. Intermezzo, saudara. Nanti kalau bisa bapaknya diterapis, ibunya nggak mau diterapi. Ibunya bisa marah kalau yang terapis saya kayak begini. Intermezzo, saudara ya. Udah berapa tahun nih Pomira nih menjalani dunia terapis begini? Awalnya itu saya tertarik karena memang saya pencinta anak bayi ya, karena saya memang senang sama anak balita dan bayi. Nah, pada akhirnya saya memutuskan untuk fokus belajar di dunia spa, baby, mom spa, holistic spa. Gitu. Holistik apa tuh? Holistik tuh jadi kayak alternatif gitu ya. Jadi holistik tuh kayak fisioterapi tapi bukan pakai alat. Pakai acupressure, pakai gerakan acupressure. Tangan aja gitu. Ya kan ada titik-titik syaraf yang Jadi harus ya kayak, gitu. kayak HP ini dirorot gitu. Misalnya jantung ini ada di sebelah mana, paru ada di sebelah mana, terus titiknya di sebelah mana. Nah itu saya pelajari step by step. Mulai dari tahun saya pindah ke Malang itu mulai tahun 2018 sampai alhamdulillahirabbil alamin saya dapat izin resmi dari Dinkes Kota Batu untuk mendirikan rumah sehat. Rumah sehat itu di tahun 2025. Sangat perjuangan yang luar biasa. 7 tahun. Karena kan nggak sembarangan ya, Dinkes mengeluarkan izin resmi itu kan memang kita harus punya kompetensi. Kalau kita tidak punya kompetensi,
ya apalah jadinya. Gitu. Artinya nih Mpok Mira ini tenaga terapis khusus bayi ini yang sudah bersertifikat, artinya tidak sembarangan ya, dilindungi juga, berpayung hukum juga ya. Betul. Pernah nggak tuh ngalamin kendala bayinya yang rewel atau susah diem, pernah nggak? Pernah. Syaratnya cuma satu, Apa tuh? tenang. Tenangkan diri kita dulu, ya baik terapisnya atau ibunya. Biasanya kan ibu itu yang kalau misalnya bayinya pilek ya, contoh ya, bayinya pilek terus sumeng ya, sumeng tuh maksudnya Sumeng. sumeng itu kayak panas, terus udah gitu hidungnya mampet kan. Iya, Panik kan rewel anaknya. ya. Nah, kepanikan si ibu itulah yang membuat anak menjadi tambah rewel. Seperti itu. Ini pesen nih buat ibu-ibu nih, kalau kita punya bayi rewel, kita jangan panik. Tuh. Jadi kalau orang tuanya ibunya panik, anaknya pun ke bawah Makin panik. makin gitu ya. Jadi cool stay aja. Cool stay. Ya, jadi ya sudahlah, memang udah rewel ya, namanya kita, jangankan bayi ya, kita juga kalau misalkan hidung kita tersumbat kan pasti Iya, nggak bisa rewel. tidur. Nah, itu rewel juga gitu. Pada intinya si ibu itu harus menenangkan jiwanya dulu, karena energi ketenangan itu akan mengalir ke anaknya. Nah, baru dari situ kita lakukan tip and trick untuk menterapi si bayi itu. Jadi ada artinya bisa disiasatin lah ya, gimana caranya nih bayi yang tadinya rewel saat kita diterapis gitu dianteng, itu ada triknya juga tuh. Ada dong, pastinya. Ya, satu, pertama kan tenang. Kedua, senyum. Senyum. Ketiga, ya kita berdialog dengan anak itu. Nah, anak itu kan hatinya masih lugu ya, masih tahu ya, connectingnya kan masih bagus ya. Kalau misalnya kita tak tenang, terus kita bisa mendiamkan, pasti otomatis diam. Nah itu di rumah sehat yang Po Mira kelola ini nih, itu tiap harinya tuh ada aja tuh yang Alhamdulillah ya ada aja gitu, tapi ya dibilang belum banyak ya belum, karena kan saya baru. tapi rutin ya ada aja pokoknya. Ada aja deh pokoknya, dapur ngebul mah. Iya, mudah-mudahan ini kan di bidang jasa ya yang Betul. nggak bisa orang sembarangan pegang ya. Betul. Ini menyangkut ke masalah kesehatan, apalagi bayi khususnya yang masih rentan ya, Betul. tulang-tulangnya masih lunak atau gimana, itu memang butuh ketelitian ya. Butuh proses teknik yang harus belajar dan belajar lagi. Dan selain belajar juga kita harus menggali gimana caranya agar kita lebih menjadi ahli yang lebih terampil kan gitu kan, ada pelatihan yang pada akhirnya kita dinyatakan kompeten di bidang itu oleh Dinkes dan Dinas. Itu punya tim atau tim di rumah sehat yang Po Mira ini? Ada gitu. tim, tapi untuk bayi masih saya sendiri, karena kalau bayi kan riskan ya. Pertama kita menghadapi kedua orang tuanya, itu harus bisa untuk psikonya. Kadang orang tuanya bawel ya. Lu, Nah. anak gua digituin, bisa Iya. anak gua digituin, lupa lagi digituin. Ada aja yang gitu. Ada aja Mbak yang kayak begitu. Jadi kalau untuk bayi saya masih turun sendiri. Khusus bayi itu. Khusus bayi, karena Kalau mamanya ada tim. Kalau mamanya ada beberapa tim. Kadang juga saya. Kadang saya juga dipanggil di rumah sakit bersalin di sana ya. Juga kadang-kadang juga pasca sesar kan, itu kan nggak boleh sembarangan ya tekniknya ya, kan seperti itu. Luar biasa. Orang nanganin orang habis lahiran juga ternyata. Orang yang habis brojol. Habis brojol. Habis beranak kalau kata orang Betawi. Habis beranak. Tapi alhamdulillah sih ini di daerah Jagakarsa nih. Di sini ada bidan-bidan itu kalau kita lahiran di bidan A gitu nggak ngeluarin duit. Oh gitu. Ngeluarin orok. Oh, ini norok iya, brojol. Nah, sekarang bidan-bidan juga banyak kok yang terjun ke dunia spa. Jadi sekalian nanganin lahiran dia bisa juga baby spa gitu bidan-bidan. Banyak sudah. Tentunya berlatih lagi dong tuh bidannya. Pastinya karena kan ya kita memang harus terlatih ya. Kalau misalnya semakin kita terlatih, semakin kita berkompetensi kan, seperti itu. Semakin berkompeten ya
semakin kepercayaan kita pun Dipegang orang ya, jadi orang wah di sana aja no mau baby spa, kenapa terampil banget orangnya, gitu. ya, kurang lebihnya seperti itu. Cuman ya itu lagi berbalik lagi, kalau baby spa itu kan berhubungan dengan psikologinya. Psikologi anak ya. Kadang-kadang kan anak yang ibu-ibu muda, bapak-bapak muda yang baru punya anak satu itu kan paniknya tingkat dewa. Itu paling ribet tuh. Ya kadang-kadang gitu, tapi ya gimana kita secara menyikapinya aja. Contohnya dah, contoh ribetnya gimana tuh contohnya menghadapi gini kedua orang tuanya itu. Contoh gini, anak itu kan emang pilek. Iya. Ya kan pilek. Tiba-tiba kan kita harus Hidungnya gitu picet. ya di bagian sini kan gitu kan, di bagian sini itu kan ada penekanan. Kadang-kadang ada bayi yang masih agak lembek itu kan merah. Iya. Nah, itu dia panik. Begitu dipencet merah, aku merah nih gitu. Nah, makanya kita menghandlenya sebelum kita lakukan teknik pemijatan, kita edukasi dulu Orang tuanya dulu. Nanti begini, nanti begini. Setelah orang tuanya kita edukasi mengerti, baru lakukan teknik pemijatan. Seperti itu, agar tidak terjadi kecelakaan kerja. Iya ya. Jadi kita nggak enak juga ya misalnya lagi terapi anak bayinya gitu, diawasin. Jadi kayaknya gimana gitu. Iya, kadang-kadang namanya ibu-ibu muda baru lahir kan gitu, baru lahiran, baru punya anak satu, iyalah masih kena bawang merah nangis aja masih panik kan gitu ya, gitu. Yang seharusnya kita tuh kita nih misalnya datang nih ke rumah sakit itu ya, ke rumah sehat gitu, berat. Anak saya sakit nih, diperiksa sama dokter, udah kita percayakan aja ke dokter harusnya gitu. Betul. Jadi tugas terapis di sini bukan hanya menterapi, jika ada keluhan ya kita edukasi si orang tuanya itu untuk tetap mengikuti ya medis gitu. Jadi kita nggak sembarangan kita ini sakit ini bu, ini sakit ini obatnya itu nggak boleh. Itu bukan ranahnya terapi. Jadi hanya untuk menterapi aja ya. Hanya untuk menterapi. Adapun nanti ini bu harus bawa ke rumah sakit. Ya, gitu ya. dicek dulu aja dicek bu. Dokter, nanti ya. cek dokter, diagnosanya seperti apa, nanti kembali lagi ke kita. Jadi kita nggak boleh memvonis, wah anak ini gini gitu, nggak bisa. Nggak bisa ya. Karena memang izinnya itu kan pelatihannya hanya untuk terapis ya, bukan berbicara medis tentang obat-obatan ya. Karena itu kan ada step-stepnya. Kalau terapis kan di lini yang paling outdoor dah ya. Kalau itu bagian luar aja gitu. Apa ya. sih nama kerennya? Perifer. Iya. Lu ngerti bahasa-bahasa gitu. Waduh, Mira. Perifer kan seperti itu. Oke, di rumah sehat yang Pomira kelola ini nyiapin herbal nggak sih itu untuk Tidak. Saya sifatnya hanya menterapi. Sebab kalau herbal itu kan jatuhnya itu kayak resep ya. Nah, cuman terkadang urgennya saya pasti kasih tahu P3K aja. P3K aja. Misalkan madu sama jeruk. Ya, madu, kan madu itu bagus ya. Seperti itu aja sih. Tapi you nggak mau di madu? Oh ya nggak mau. Intermezzo. Ya nggak mau. Aku maunya di madu 3. Bisa aja. Iya. Jadi ya memang untuk terapis sendiri ya memang ranahnya hanya menterapi seperti itu dan tidak mengeluarkan herbal atau apapun. Hanya menterapi aja ya. Jadi untuk obat-obatan itu udah bukan ranah. Bukan ranahnya. Jadi ranahnya paling tidak kita arahkan, ibu, bapak, maaf, ini kelihatannya walaupun kita tahu misalkan, mohon maaf, anak ini ada kelainan mental, ada misalnya Down syndrome gitu. Down syndrome, katanya mohon dicek medis. Nanti setelah ketahuan hasil diagnosanya boleh kembali ke saya jika memang disarankan seperti itu. Nah ini sebelum penanganan bayi ini ada nggak sih itu surat perjanjian dulu ke orang tuanya gitu? Ada dong, gitu. pasti semua ada, kayak biodata, terus berat badannya bayi, terus misalkan nih bayi ini sakit apa waktu misalkan dipijit misalkan ya, pilek gitu kan, terus demamnya berapa. Nah kalau misalkan bayi demamnya itu nggak bisa memang. Demamnya tinggi itu nggak bisa? Nggak bisa, memang tidak disarankan seperti itu.
Kalau bayi yang keseleo, nanganin juga. Bayi yang keseleo, Misalkan, cetit gitu. misalkan umur 1 tahun udah belajar jalan nih dia, Terus keseleo jalan-jalan tiba-tiba. kecengklak kakinya gitu, nanganin juga. Bisa selagi itu tidak memar. Tapi jika di tubuh bayi itu memar, ya tidak boleh dilakukan pemijatan, hanya bisa dikompres pakai es. Lalu kita lihat perkembangan setelah kompres es atau dikasih P3K. Kalau misalnya sudah ada perubahan, baru kita pijat. Boleh, baru boleh dipijat. Ya. Dan itu bukan hanya berlaku untuk bayi yang kecetit atau yang kesleo, tapi kita orang dewasa pun seperti itu. Seperti itu. Nah ini edukasi juga nih. Jadi kalau kita kepentok atau habis jatuh memar, mau anak kita ataupun kita itu jangan dipijit ya. Jangan dipijit dulu, apalagi sampai biru. Apakah pertama tuh pastinya bukan biru ya, merah ya. Merah bengkak tuh biasanya tuh. Merah bengkak itu nggak boleh, sebenarnya nggak boleh. Satu, nggak boleh dipijit. Yang dua, nggak boleh dikasih kompres air panas karena vasodilatasi. Vasodilatasi. Jadi duh kan saya jadi lupa deh. itu bahasa medis tuh, vasodilatasinya. Ya, pokoknya tidak boleh dikompres air panas, kompresnya pakai air dingin karena untuk memarnya itu baru dioles dengan misalkan Voltaren krim. Yang hangat-hangat gitu. Ya, pokoknya sejenis analgesik krim. Seperti itu, Baru tahu saya kalau lagi jatuh memar merah bengkak itu jangan dipijit, nggak boleh. Ternyata emang nggak boleh. Memang tidak boleh. Pertolongan pertamanya dikompres dengan air dingin ya. Ya. Es batu berarti ya? Es batu. Es batu. Bagusnya es batu. 10 sampai dengan 15 menit tergantung kondisi si tubuh pasiennya, si tubuh kliennya. Ini kira-kira mau buka cabang nggak nih di Jakarta nanti? Insya Allah dalam waktu dekat ini, jika Allah mengizinkan, saya selalu dikasih sehat. Insya Allah saya buka di sini, khususnya di Jakarta, Jagakarsa ya. Jagakarsa ini. Saya tuh Babakan, Cinere dan sekitarnya. Insya Allah saya akan buka di sini dalam waktu dekat. Nah, rumah sehat yang di Malang ini alamatnya dong, biar kali ini pemirsa nih yang ada lagi di Malang punya bayi mau diterapi sama Pomira ini. Tuh, di mana alamatnya? Alamatnya di Jalan Sukadi nomor 14, Dadap Tulis Dalam, Kelurahan Dadap Rejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Malang. Nomor handphonenya 085 880 521 861. Jangan digodain ya saya ya. Saya udah banyak yang ngantri. Kolektor. Iya, jangan ngantri pada pengen diterapis bayinya. Aduh. Iya, mudah-mudahan ya nanti di Jakarta rumah sehat baby spa-nya Pok Mira ini bisa terwujud nih. Jadi amin, buat yang di Jakarta bisa mampir gitu ya, ataupun pemirsa yang lagi di Malang datang aja tuh ke alamat yang tadi disebut, yang punya bayi mau butuh di spa, di terapis atau mau konsultasi juga boleh ya. Ada TikTok saya juga ada Mira Terapis, bisa di-add, bisa di-invite, di website juga ada Enta Massage, di website ada juga. Saya cuma 2 ya, di TikTok dan di website saja. Enta Massage. Enta. ENTA Massage gitu. Massage. Oke pemirsa semuanya, ya cukup sekian dari saya dan dari Empok Mira Miranti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta kota kita, bukan punya fo